Perkenalkan, nama saya Alexander Kevin Daniel Samara, bisa panggil Kevin. Saat ini saya berada di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Baru saja lulus kuliah dan sedang menggeluti dunia desain. Pertama sebenarnya aku belum ada rencana, sama sekali belum tahu apa itu material biomass atau biomaterial. Jadi setelah dengerin presentasi dari Zoe, itu langsung benar-benar dapat inspirasi untuk mencoba biomaterial, yaitu bioleather. Awalnya itu belum pernah bikin sama sekali, belum pernah tahu sama sekali. Akhirnya bikin pakai mangga, cuma ada kegagalan dan mangga susah dicari juga, belum musim. Akhirnya dicarilah sumber daya yang lebih banyak, yaitu kelapa. Nah dari situ, dari bantuan Zoe dan Mas Abi, akhirnya saya juga bisa membuat bioleather. Dan untuk Mas Abi sendiri akhirnya menyarankan untuk membuat seperti dompet lanyard. Sangat berkesan sekali karena yang tadi saya bilang juga pertama kalinya saya mengerti dan mempraktekkan bagaimana membuat biomaterial dan berhasil berkat bantuan Zoe. Dan pertama kali juga saya bisa membuat produk dari bioleather yang saya buat. Benar-benar sangat senang, saya sebenarnya sangat bahagia dan sebenarnya di luar ekspektasi gitu bakal jadi hal yang seperti ini. Ya dengan berbagai kekurangan karena pertama kali membuat, tapi setelah melihat juga inspirasi dari para menti yang lain yang juga sangat keren, saya kira akhirnya saya juga terinspirasi untuk tetap mencoba untuk membuat sampai jadilah prototipe yang saat ini. Benar-benar sangat berpotensi sekali karena saya juga dari daerah, dari Atambua, Nusa Tenggara Timur. Sini sangat banyak sekali pengrajin daerah, sangat banyak, tapi masalahnya mereka itu sangat kesulitan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dikarenakan mungkin logistik atau masalah desain yang masih tradisional, belum modern. Jadi peluang untuk mengekspansi para pengrajin lokal di daerah saya maupun di daerah lain Indonesia sangat besar. Jadi sangat berpeluang besar sekali Kak, untuk bisa bahkan diekspor. Selamat sore, saya Bintang Alif Gantina. Saya tinggal di Bandung. Sekarang saya menjalankan bisnis sebuah brand yang mengolah material daur ulang, khususnya plastik. Material yang saya pilih limbah sayur ya. Kenapa saya pilih itu? Karena saya lihat ketersediaannya di mana-mana tuh banyak. Dan ketika pada akhirnya udah ketemu hasil risetnya dan segala macam, ini akan bisa diaplikasikan di semua tempat gitu loh, khususnya di Indonesia. Lalu juga saya menggunakan kombinasi materialnya bambu. Kenapa bambu? Selain di Bandung, di daerah manapun di Indonesia bambu sangat mudah ditemui gitu. Jadi lagi-lagi ya agar ketika nanti si produknya udah jadi, ini tuh bisa dibikin di mana aja di Indonesia gitu. Banyak insight yang didapat, itu seneng banget karena banyak hal-hal yang kita nggak dapat selama kuliah gitu. Dan mentornya langsung dari ahli di bidang ini, jadi kesempatan yang langka banget buat para mentisnya untuk dapat kesempatan kayak gini. Banyak ketemu orang baru yang ternyata wah mereka punya ini loh, punya ide yang bagus-bagus gitu loh untuk pengembangan material, untuk pengembangan produknya. Di Indonesia sendiri sekarang saya ngelihatnya udah banyak platform dan awareness masyarakat soal craft ini tuh mulai berkembang gitu. Jadi apresiasinya sendiri udah mulai bagus menurut saya. Dari konsumennya juga mereka udah dalam tanda kutip melek akhirnya untuk ngebeli gitu, untuk menyisihkan uangnya untuk apresiasi produk craft lokal gitu. Dan dari produsennya sendiri ada developing yang bagus saya lihat, jadi secara kualitas, terus desain dan mungkin publikasinya juga, alternatif produk yang dibikin juga. Saya lihat wah sekarang udah oke banget gitu dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jadi ada sinergi antara produsen dan konsumennya di ekosistem craft di Indonesia ini gitu. Nama saya Erin Damayanti. Saya sekarang berlokasi di Jakarta. Sekarang kerja sebagai arsitek di sebuah biro namanya Nataneka. Material yang pertama kali dieksplor itu sebenarnya kulit bawang gitu, tapi kan setelah proses mentoring beberapa kali terus ketemu nih material si cangkang mussel shell gitu atau si kerang hijau ini. Nah si kerang ini ternyata itu tuh sulit untuk degrade kalau misalnya dia nggak dihancurin dulu gitu, jadinya material yang
pilih tuh itu. Pas diskusi sama mentornya juga mereka setuju gitu, jadi makin kesini ya udah digabungin aja dua itu gitu, biarin menarik juga nih kayak, terus ternyata ya hasilnya menarik juga gitu. Seru sih sebenarnya, kayak kalau dilihat prosesnya kan kayak ini ya, kayak proses studio juga gitu. Maksudnya saya kan juga kuliah arsitektur gitu ya, dan proses studio di arsitektur tuh juga gitu. Jadi kita punya ideas, terus semuanya nonton, kita asistensi bareng-bareng, terus habis itu dikembangin idenya juga bareng-bareng gitu. Jadi semua ngelihat prosesnya tuh bersamaan gitu, kita sama-sama berkembang bareng gitu. Nah terus mentornya mereka berdua ternyata sangat-sangat ngebantu banget gitu ya. Kayaknya tuh stuck di sini, terus nanti mereka giniin aja, coba diginiin gitu. Pada akhirnya tuh ya jadi seru gitu sih. Beneran kayak proses studio aja, terus ditambah akhirnya kan ada reviewnya gitu, yang dapat perspektif dari luar gitu, yang nggak ngikutin prosesnya, tapi dia bisa ngeliat kayak ini perkembangannya kayak gini gitu. Sangat-sangat berpotensi besar gitu kalau menurut saya, karena pertama si sumber daya alamnya itu sendiri, yang kalau kita ngebahas terkait si biomaterial ini gitu ya, kita kan udah dibilang berapa kali sama si Zoe sama mentor-mentor yang lain juga gitu, kalau emang resource kita tuh banyak banget gitu, resource-nya banyak tapi abundant materialnya juga banyak gitu. Dan kalau ngelihat ke arah situ, potensi untuk dijadiin craft dan dengan kerajinannya orang-orang kita yang punya tingkat craftsmanship yang tinggi, itu bisa aja nantinya tuh jadi lebih beragam dibandingkan negara-negara lain gitu misalnya. Jadi kalau difokusin di situ, menurut saya ini sangat berpotensi banget nih untuk jadi sesuatu yang lebih